Adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Lause Juyati pada pagi hari ini. Lause mau ngajak adik-adik untuk sekolah minggu bersama-sama, tapi di rumah kita masing-masing. Yuk, sebelum kita mulai, Lause ngajak kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami boleh kembali datang kepadamu ya Tuhan. Meskipun kami tidak ke gereja Tuhan, tapi kami boleh beribadah online, kami boleh bersekolah minggu online. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu pada kami. Sehingga kami boleh mempunyai kesehatan yang baik, boleh mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Roh Kudus berkati kami supaya kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, Lause mau mengajak kita nyanyikan sebuah lagu kalau kita memasuki hadirat Tuhan. Kita bersekolah minggu, kita menjumpai Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Datang ke Hadirat Tuhan. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Adik-adik, kita terus memuji Tuhan. Langsung mengajak adik nyanyikan sebuah lagu. Kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Biarpun bumi bergoncang, tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kita nyanyikan sebuah lagu, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman
bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, semua ngajak kita menyanyikan satu buah lagu. Kita mau firman Tuhan itu senantiasa melingkupi kita, senantiasa mengisi hati kita, pikiran kita, semuanya dari kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Firman-Mu bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Kita mau tenang, kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Firman-Mu bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Mari adik-adik kita sama-sama tenangkan hati kita duduk, kita ambil sikap doa yang baik, kita sama-sama berdoa, langsung Wobi yang akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur kalau hari ini kami bisa kembali beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolonglah di waktu ini supaya kami bisa berkonsentrasi, kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, dan terlebih kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Bimbing juga Lause yang bercerita sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di awal perenungan firman Tuhan ini Lause Bobi ingin mengajak kita berpikir sedikit nih ya. Kan adik-adik kita sudah sering ya mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Dan adik-adik kita semua tahu kan ya kalau Tuhan Yesus itu selama di dunia dia melayani banyak orang. Betul nggak? Ya Tuhan Yesus bertemu dan melayani banyak orang. Tuhan Yesus kalau mau didaftarin nih ya, Tuhan Yesus tuh kan menyembuhkan, mengajar ya. Tuhan Yesus duduk mendengarkan cerita dan juga Tuhan Yesus sendiri yang bercerita ya. Udah Tuhan Yesus juga kadang ya cuma sekedar duduk mampir ya, makan bersama-sama dengan banyak orang. Dan adik-adik Tuhan Yesus melayani semua orang, mau pria, wanita, Tuhan Yesus layani. Kemudian Tuhan Yesus juga duduk dengan orang-orang dari berbagai macam pekerjaan, betul kan? Ya, dari pemungut cukai, orang-orang Farisi, ya terus perwira, tentara, ya terus dan macam-macam pekerjaan lainnya. Tuhan Yesus duduk bersama dengan mereka.
Apalagi kalau kita lihat dari murid-murid Tuhan Yesus juga macam-macam pekerjaannya ya. Itu ada macam-macam sekali orang-orang yang mengikut menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus juga. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya, kan Tuhan Yesus sudah melayani begitu banyak orang-orang. Sekarang adik-adik ada yang tahu tidak? Tuhan Yesus pernah nggak ya duduk melayani anak-anak? Coba kan tadi yang saya sebutin, kayaknya kalau kita bayangin itu orang dewasa semua ya. Kan pemungut cukai, tentara gitu, orang Farisi, orang-orang yang jadi murid-muridnya Tuhan Yesus itu orang-orang dewasa. Yang datang di pesta, Tuhan Yesus adakan mujizat, kan yang bikin pesta itu orang dewasa semua ya. Kira-kira Tuhan Yesus pernah tidak ya duduk dan melayani anak-anak? Kira-kira Tuhan Yesus senang gak sih kalau bisa duduk bersama dengan anak-anak? Tuhan Yesus senang gak ya mengajar anak-anak? Ada gak sih Alkitab menulis cerita tentang itu? Coba adik-adik ada yang ingat gak atau tahu ceritanya Tuhan Yesus duduk dan melayani anak-anak? Ada gak ya? Nah adik-adik, ini nih yang mau Lause Bubi ajak untuk sama-sama kita baca hari ini. Yuk adik-adik, Lause ingin ajak kita masing-masing boleh keluarkan Alkitabnya nih supaya kita bisa lihat dari mana sih cerita kita hari ini diambil. Nah Lause ingin ajak kita sama-sama buka di Alkitab kita dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Kita sambil baca sama-sama ya, Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah adik-adik, jadi dari pembacaan firman Tuhan tadi kita tahu nih ternyata Tuhan Yesus juga melayani anak-anak loh. Tuhan Yesus juga duduk menyambut anak-anak. Nah adik-adik, kalau kita lihat dari cerita tadi, coba adik-adik bayangkan kalau adik-adik hidup di zaman Tuhan Yesus. Coba dibayangin dulu, adik-adik hidup di zaman Tuhan Yesus, kemudian adik-adik mendengar kalau Tuhan Yesus itu datang ke kota di mana adik-adik tinggal. Kira-kira kalau adik-adik bayangin diri adik-adik jadi anak-anak waktu zaman itu, di kota itu, bagaimana perasaan adik-adik? Senang, sedih, bingung, atau gak mau tahu? Nah adik-adik, mungkin kita bisa macam-macam ya perasaannya, tapi Lause rasa pasti banyak dari kita yang senang sekali, bukan? Seperti anak-anak zaman itu juga tuh. Waktu mendengar Tuhan Yesus datang. Dan adik-adik dari cerita tadi kita tahu, yang senang itu bukan cuma anak-anak kecilnya, tapi orang tuanya juga. Ya, ada papa mamanya, ada kakek neneknya, atau ada om tantenya, mereka senang karena Tuhan Yesus datang. Ya, sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa memberkati, yang bisa mengajar. Ya, jadi para orang-orang tua ini, ya kakek nenek, papa mamanya, mereka pengen bawa anak-anak mereka datang, ya, ketemu Tuhan Yesus, ya, diberkati Tuhan Yesus, dipeluk Tuhan Yesus, atau bahkan kalau bisa pengen mendengar Tuhan Yesus bercerita kepada mereka. Orang tuanya juga senang loh. Ya, begitu mendengar Tuhan Yesus datang. Mereka pengen anak-anaknya juga mengenal Tuhan Yesus. Ya, makanya dengan semangat ya mereka membawa anak-anak mereka, cucu mereka untuk datang ketemu
sama Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, singkatnya tadi dari cerita kita tahu ya, kalau ternyata waktu mereka sampai di sana, tiba-tiba ada yang menghadang mereka. Siapa yang menghadang mereka? Murid-muridnya Tuhan Yesus ternyata. Ya, mungkin waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sudah capek ya. Jadi begitu lihat ada rombongan, bawa anak-anak banyak sekali. Waduh, mereka langsung pikir, aduh, nanti aku capek lagi harus menjaga anak-anak ini. Makanya mereka langsung marahin orang tuanya, ya, marah sama orang-orang ini. Kenapa kalian bawa anak-anak? Aduh, gitu ya. Atau mungkin murid-murid mikir, aduh, mungkin nanti Tuhan Yesus terganggu. Kan kalau anak-anak banyak pasti pada main kan ya. Kita kalau ketemu teman pasti seru main ya. Kalau kita main ke rumah saudara misalkan ya, atau kita ketemu sama teman di sekolah minggu atau di sekolah ya, kita seringkali asik main ya. Mau ada orang cerita di depan, mau ada siapa yang manggil. Kalau sudah seru main, kita ya memang seru main saja ya. Nah, mungkin murid-murid juga takut begitu tuh. Kalau ada anak-anak yang seru main, tidak mendengarkan cerita, atau mungkin yang lagi banyak apa yang senang dilihat gitu, jadi lari-lari sana sini. Takutnya mungkin nanti Tuhan Yesus jadi nggak konsentrasi gitu ya. Nah, makanya murid-murid marah sama para orang tua ini. Tapi adik-adik, ini yang paling penting kalau ingin kita sama-sama tahu bahwa ceritanya tidak selesai sampai di situ kan. Bahwa akhirnya Tuhan Yesus menegur para murid-murid. Karena apa? Karena Tuhan Yesus dari perkataannya dia berkata, Tuhan ingin kita datang kepada Dia. Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab merekalah penghuni pemilik kerajaan sorga. Nah, adik-adik, dari kata-kata ini Lause ingin memberitahukan kepada adik-adik semua bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Tuhan Yesus ingin semua orang diselamatkan, dan bukan hanya orang dewasa, bukan hanya papa mama, kakek nenek, atau paman bibinya adik-adik, tetapi termasuk adik-adik juga. Tuhan Yesus bukan hanya ingin mengajar dan memanggil orang-orang dewasa, tetapi Tuhan juga menyambut dan memanggil anak-anak. Ya adik-adik, Tuhan Yesus juga memanggil kita semua. Kita semua juga adalah orang-orang yang Tuhan ingin selamatkan. Dan adik-adik, perkataan ini, kasih Tuhan kepada anak-anak, ini bukan cuma berlaku sama anak-anak di zaman dulu, bukan cuma untuk mereka, tetapi kasih Tuhan juga terus berlaku sampai saat ini. Jadi Tuhan juga mengasihi adik-adik semua. Dan adik-adik, Tuhan Yesus sangat senang kalau adik-adik seperti anak-anak tadi tuh ya mau datang kepada Tuhan. Nah adik-adik, jadi yang ingin Lause ajak untuk sama-sama kita belajar adalah kita tahu Tuhan Yesus sayang sama kita ya. Kita tahu Tuhan Yesus senang kalau anak-anak datang kepadanya. Nah adik-adik, jadi Lause ingin kita sama-sama, yuk kita dengan semangat juga datang terus kepada Tuhan. Lewat doa kita setiap hari ya, lewat kita membaca firman Tuhan, di sanalah kita datang mau mendengar suara Tuhan, dan dari Alkitab kita mendengar suara Tuhan, dan dari doa kita berbicara kepada Tuhan. Dan juga lewat sekolah minggu ya. Adik-adik seperti anak-anak yang dibawa sama orang tuanya ketemu Tuhan Yesus, kan begitu juga ya. Orang tua adik-adik, mungkin papa mama atau kakek nenek atau paman bibinya adik-adik, membawa adik-adik, mengajak adik-adik untuk datang ke sekolah minggu ya, karena mereka ingin adik-adik bisa mengenal Tuhan, dan Tuhan senang kalau adik-adik mau mengenal Dia. Nah tapi kan sekarang adik-adik kita nggak ke gereja ya, kita nggak seperti dulu diantar sama orang tua, diantar ke sekolah minggu ya.
lalu belajar di gereja gitu. Sekarang kita sekolah minggunya dari rumah. Gimana dong? Apa kita jadi loyo? Kita gak jadi semangat karena kita tidak datang ke gereja? Nah, adik-adik, tentu gak seperti itu ya. Sebab kita tahu, sekalipun kita bersekolah minggu dari rumah, karena keadaan dunia saat ini, Tuhan tetap hadir. Sekalipun kita ibadahnya hanya lewat YouTube seperti sekarang, ya, sekalipun kita belum bisa datang ke gereja seperti biasa, tetapi adik-adik, Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Waktu kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, tentu Tuhan juga pasti bersukacita, senang menyambut kita semua. Oleh karena itu adik-adik, yuk, sekalipun saat ini ya kita masih di rumah, kita belum ke sekolah minggu di gereja, kita masih beribadah dari rumah, biarlah kita tetap semangat ya. Bukan hanya karena mungkin ada orang tua yang marah-marah ya, nanti suruh bakal dihukum kalau nggak sekolah minggu, jadi sekolah minggunya karena takut, atau karena dijanjiin hadiah. Kalau sekolah minggu nanti makan enak ya siang gitu, wah kita jadi semangat sekolah minggu. Nah, biarlah kita sekolah minggu bukan hanya karena disuruh, bukan karena dijanjiin hadiah, tetapi adik-adik, biarlah kita semangat bertemu dengan Tuhan karena kita tahu Tuhan juga senang ketemu sama kita ya. Biarlah ini yang jadi semangat kita. Jadi sekalipun mungkin orang tua kita nggak kasih hadiah, atau orang tua kita kasih kebebasan, nggak hukum kita, nggak paksa kita, tapi meskipun nggak ada itu semua, kita tetap semangat. Sebab ada Tuhan yang selalu menantikan kita. Tuhan yang selalu menunggu kita untuk datang ya, beribadah kepadanya. Jadi yuk, ketika Tuhan sudah dengan sukacita menyambut kita, sayang dengan kita, mari kita juga datang kepada Tuhan dengan sukacita. Ya, seperti yang tadi saya bilang, lewat doa, lewat baca firman, dan juga termasuk lewat mengikuti sekolah minggu. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama semangat. Yuk kita sama-sama berdoa ya, kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang juga mengasihi anak-anak. Tuhan adalah Tuhan yang ingin semua orang dari segala usia untuk datang dan mengenal Engkau, termasuk setiap kami yang masih anak-anak. Tuhan, saat ini kami memohon pertolongan Tuhan supaya kami boleh punya terus semangat untuk datang kepada Tuhan ketika Tuhan juga sudah dengan setia dan sukacita menantikan dan mengundang kami. Biarlah kami boleh dengan semangat terus setia, berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, dan terlebih mau juga rajin bersekolah minggu sekalipun masih dari rumah masing-masing. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan, Lause mau ngajak kita nyanyikan sebuah lagu tentang kasih Tuhan pada kita. Dia mengasihi kita bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun situasinya, dia tetap Allah yang mengasihi kita semua. Yuk kita nyanyikan sebuah lagu, Jesus Love Me. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loved me, yes, Jesus loved me, yes, Jesus loved me, the Bible tells me so.
Jesus loved me, he who died. Heaven gates to open wide. He will wash away my sin. Let his little child come in. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Jesus loved me, this I know, as he loved so long ago, taking children on his knee, saying, let them come to me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Nah adik-adik, sebelum akhir sekolah minggu hari ini, Lause Bui punya satu pengumuman, yaitu tentang paket aktivitas anak. Adik-adik sekalian, paket aktivitas anak akan bisa diambil mulai tanggal 16 Maret. Jadi kasih tahu orang tuanya ya, mulai tanggal 16 Maret paket aktivitas anak sudah bisa diambil di gereja. Nah di sepanjang minggu ini, orang tua bisa mendaftarkan anak-anaknya kepada Lause Nelly untuk dipersiapkan paket aktivitas anaknya. Ya, jadi silakan para orang tua dan adik-adik, ya adik-adik ingatkan orang tuanya untuk mendaftarkan nama adik-adik kepada Lause Nelly. Dan nanti mulai tanggal 16 Maret, paket aktivitas anak berikutnya sudah bisa orang tua adik-adik ambil di gereja. Jadi adik-adik catat ya tanggalnya dan ingatkan orang tua adik-adik ya. Dan nanti kita akan mulai pakai paket aktivitas anak ini di tanggal 21 Maret. Ya, jadi silakan adik-adik ingatkan orang tuanya ya. Jadi ingat paket aktivitas anak. Bulan yang selanjutnya ini sudah akan bisa diambil nanti tanggal 16 Maret. Dan di sepanjang minggu ini silakan para orang tua bisa mendaftarkan terlebih dahulu nama anak-anak kepada Lause Nelly. Oke, ya. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.